Oke, halo Lur, apa kabarmu? Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Armana Family. Kali ini kita akan belajar bareng bagaimana cara menginstal ulang dan restore config aplikasi C200MT atau Gerber Cutter yang ada di OS Windows 7. Kita juga bisa belajar bagaimana cara menginstal license leak-nya. Oke, langsung saja kita ke desktop komputer yang sudah kita install sebelumnya, yaitu di CPU Dell Optiplex. Kita akan melanjutkan untuk menginstal. Di sini kita lihat dulu .NET Frame-nya sudah terinstall versi 4. Jadi kita bisa langsung menginstal untuk aplikasinya. Di sini kita langsung merujuk pada software installernya. Ini adalah kopian dari CD originalnya. Kita langsung tinggal eksekusi file setupnya. Setelah kita double klik, maka akan muncul menu installer seperti ini yang jalan di aplikasi Internet Explorer. Tidak masalah, kita tinggal klik saja install Cutter Family Software, kemudian kita run dan akan muncul menu seperti ini. Ini adalah beberapa software yang akan kita install sebelum menuju ke install aplikasi utama. Tinggal diinstal saja. Oke, masih menunggu proses instalasi. Di sini bisa kita lihat masih menginstal Microsoft Visual C++ 2005. Kita tunggu. Setelah selesai, dia akan melanjutkan menginstal SQL Server 2008 Express Edition. Tidak masalah, ini kenapa muncul SQL, karena biasanya untuk mencatat log dari pekerjaan yang kita lakukan di aplikasi C200MT ini. Sekarang sedang menginstal SQL Server 2008. Ini agak sedikit lama biasanya, tapi dengan prosesor i3 dan RAM 8 harusnya lumayan cepat ketimbang sebelumnya. Ditambah ini menggunakan harddisk SSD juga, jadi bisa dibilang lumayan mumpuni. Oke ya, sambil menunggu proses instalasi pendukung ini selesai. Oke, ini di sebelah kanan saya coba klik-klik untuk beberapa folder ya. Ini adalah asli bawaan dari CD installernya. Oke, ini masih menginstal SQL Server, belum selesai prosesnya. Ini instalasi secara default, tidak ada pengubahan apa-apa. Nah, ini muncul, tinggal kita next saja. Kayaknya tadi sepertinya sedang mengekstrak SQL Server dan sekarang sedang menginstal. Tidak apa-apa, kita tunggu sampai selesai. Sepertinya dari awal kita perlu membuat kopi anget-anget dulu Lur, atau ditambahkan dengan onde-onde juga boleh, karena instalasinya sepertinya agak lumayan lama ini ya. Nah, oke. Ini SQL Server 2008 masih proses. Betul, ini masih proses ya, masih proses instalasi SQL. Jadi ini adalah instalasi pendukung. Jadi sebelum aplikasi utama diinstal, dia akan menginstal beberapa aplikasi pendukung agar aplikasi C200MT ini bisa bekerja dengan baik. Selain aplikasi pendukung, nanti ada juga menginstal aplikasi License Manager, Sentinel Manager. Oke, masih menunggu. Ya, ini sepertinya agak lumayan lama untuk SQL Servernya. SQL Server 2008 ini adalah versi lama. Express Edition itu artinya versi gratisan. Untuk versi C200MT yang sebelumnya, versi 3, masih menggunakan database akses.
Untuk tutorial selanjutnya nanti akan saya tunjukkan untuk versi yang sebelumnya. Oke, ini masih proses. Oke, instalasi SQL Server 2008 selesai. Sementara kita restart komputer later, kita restart nanti saja di sini. Oh, ini sepertinya dia minta langsung di restart ya, sepertinya ini. Oke, di sini kita lanjut. Setelah restart dia akan langsung menginstal GTLM Security. Ini adalah Sentinel Protection Installer atau License Manager. Sebelah kiri bisa kita lihat ini adalah USB installernya, original version. Oke, jadi nanti flash disk ini setelah kita colokkan ke CPU-nya dia tidak akan terdeteksi apa-apa, namun dia akan terdeteksi sebagai license key atau nomor lisensi. Oke, masih menginstal GTLM Security. Tutorial ini agak sedikit panjang karena ini saya menyarankan untuk para pemula ya. Untuk para profesional silakan langsung di skip untuk step selanjutnya. Nah, di sini control board not detected, artinya CPU tidak tersambung dengan mesin cutternya karena memang ini saya install di ruangan IT, sedangkan mesin cutternya ada di ruangan cutting ujung sana. Oke ya, jadi tidak masalah, kita abaikan saja. Nah, ini cutter family, ini adalah aplikasinya. Kita sedang menginstal aplikasi utama C200MT. Jadi nanti ada beberapa folder yang ada di C. Ada folder bin, config, kemudian report, query, dan lain sebagainya. Oke, ini kita hampir selesai menginstal aplikasi utama. Oke, ini masih proses ya, ini otomatis sendiri, jadi kita tinggal melongo saja, tidak perlu diapa-apakan. Oke, instalasi selesai. Jadi kita bisa langsung mencoba aplikasinya. Oke, selanjutnya setelah kita merestart komputer, nah di sini kita bisa lihat ada beberapa folder tambahan yang tidak standarnya Windows, yaitu folder bin, config, kemudian query, report, sysfiles. Itu adalah folder instalasi dari aplikasi C200MT atau Gerber Cutter. Oke ya. Jadi silakan di select seperti yang ditunjukkan pada video. Ini adalah masih original, artinya masih default, dikarenakan harddisk sebelumnya bisa kita backup datanya. Jadi ini kita tinggal singkirkan saja, tidak perlu kita delete, cukup kita backup. Kita buatkan folder baru dengan nama C200MT original ya. Jadi kita tinggal cut saja semua file ke folder ini. Nah, sampai sini kita tinggal mengkopikan backupan dari folder-folder sebelumnya. Jadi nanti kita tidak perlu men-setting apa lagi. Jadi seperti komputer tidak terjadi apa-apa. Nah, ini kita tinggal copy folder backupan dan kemudian kita paste ke drive C. Nah, ini sangat simpel sekali. Ini adalah proses restore file backup. Oke ya. Folder-folder ini adalah file-file utama dan pendukung daripada aplikasi C200MT. Oke. Ini adalah sekadar cek-cek saja. Silahkan foldernya bisa dikondisikan untuk security-nya di full akses. Oke, jadi yang berwarna merah Gerber Cutter ini adalah aplikasi C200MT. Nah, dia merujuk pada C, folder bin, dan C200MT. Oke, tidak masalah. Supaya tidak bingung, kita rename saja. Bisa menggunakan nama Gerber atau Gerber Cutter atau Gerber C200MT.
Oke. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba aplikasinya. Ini aplikasi yang sudah kita running tadi ya. Ini adalah folder backupnya. Biarkan saja, tidak masalah. Nah, di sini kita bisa lihat lisensinya yang 732 dan 733. Oke, ini kita shortcut ke taskbar. Kemudian kita coba jalankan install Leak. Nah, di sini bisa kita lihat license file installer key not found, artinya flash disk tidak ditemukan. Betul sekali, karena kita belum mencolokkan flash disk license SafeNet Sentinelnya. Nah, seperti ini. Oke, setelah kita mencolokkan flash disknya, flash disk license key-nya, maka akan muncul Sentinel RMS Development Kit. Itu adalah no license code, artinya tidak ada license code-nya. Jadi yang bawah itu adalah belum dicolokkan, yang atas sudah dicolokkan tapi belum diarahkan. Nah, ya seperti ini. Ini adalah kalau flash disk belum dicolokkan, license flash disk yang belum dicolokkan, maka key numbernya dia 000. Itu ya. Oke, kita akan coba mencolokkan supaya bisa membedakan antara sudah tertancap dan belum. Nah, ini adalah gambar SafeNet Sentinel USB-nya. Setelah kita colokkan, maka dia akan mendeteksi di Universal Serial Bus Control di Device Manager SafeNet USB Super Pro. Kemudian kita buka installing. Nah, di sini bisa kita lihat ada key numbernya 63732. Oke ya, nanti kita tinggal mengkondisikan saja untuk license code filenya. Oke, silakan tinggal diselect saja tombol titik 3 atau browse. Oh, ini dia minta diselect produk dulu. Silakan dibikin pilihan yang profesional. Kemudian ini bisa dicoba Agimax atau Cutworks, tidak masalah, karena nanti lisensi fiturnya akan menyesuaikan dengan file code-nya. Tadi kita arahkan ke mana? Tadi 732 ya. Oke, kita arahkan di 732, kemudian kita apply. Nah, di sini bisa kita lihat fiturnya muncul. Jadi begitu adalah caranya. Bagaimana cara mengapply license code-nya di license manager-nya. Di sini bisa kita lihat ada beberapa fiturnya, fitur-fiturnya bahasa Indonesianya gitu ya. Nah, setelah kita apply, maka kita bisa langsung menjalankan aplikasi C200MT. Ini kenapa kedip-kedip? Karena pada versi 401 ini dia menggunakan resolusi yang sangat rendah 800 x 600, sedangkan tadi kita menggunakan resolusi layar 22 inch. Jadi kedip-kedip seperti itu. Kedip-kedip itu apa ya bahasa Indonesianya? Oh, kedip-kedip nih ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi sampai saat ini kita sudah berhasil menginstal ulang C200MT dan merestore file config-nya. Sebagai tambahan untuk mengamankan sistemnya, saya menginstal Asset Smart Security versi 4. Karena ini masih menggunakan Windows 7, jadi saya menggunakan Asset Smart Security yang versi awal. Tidak masalah, karena nanti saya akan menggunakan updatean via jaringan. Oke, ini masih menginstal Asset Smart Security karena saya sangat suka antivirus ini karena ringan dan cepat. Di versi ini ya masih gratisan, tidak ada masalah. Jadi nanti kita tinggal update setiap minggu atau setiap bulan dari file downloadan yang original. Nanti kita tinggal arahkan saja. Oke, install antivirus selesai. Nanti kita tinggal setting. Kita tinggal mengamankan folder-folder yang dipakai untuk aplikasi C200MT agar bisa jalan dengan aman, dan tentunya sistem juga berjalan dengan aman juga. Karena biasanya user menggunakan jaringan untuk transfer file cut-nya. File cut itu file .cut yang digunakan untuk sebagai
gambar pola. Jadi nanti dia ditransfer via email atau via Skype atau nanti bisa juga via share folder. Oke ya. Di sini ini adalah sedang melakukan whitelist folder di asset. Jadi nanti folder-folder itu tidak akan dideteksi sebagai virus. Oke ya. Tadi ada beberapa folder utama di drive C. Jadi silakan dikondisikan saja. Kalau kurang jelas bisa di pause ya supaya bisa komplit lengkap. Ini tetap wajib menggunakan antivirus ya, bagaimanapun juga, karena ini selain musimnya corona juga ini juga musimnya ransomware. Jadi komputer juga tetap harus diamankan. Oke. Ini saya sudah kasih password, kemudian saya sudah arahkan ke updatean, dan saya juga sudah melakukan whitelist folder. Oke. Nah, setelah selesai ini kita akan langsung mencoba CPU ini di lokasi cutting departemen. Yang perlu diingat adalah CPU ini adalah CPU Dell original yang sebelumnya kita lakukan install ulang menggunakan SSD. Bisa dilihat di tutorial video saya yang sebelumnya yang berjudul install ulang CPU Dell Optiplex menggunakan SSD. Oke ya, ini lagi mengupdate antivirus. Oke. Untuk install dan setting antivirus tidak ada masalah. Jadi bisa dibilang komputer ini sudah aman, jadi bisa langsung digunakan. Untuk tambahan-tambahan fitur dan policy yang lainnya nanti tidak saya tampilkan di sini. Kebijakan-kebijakan terkait audit CTPAT, security policy dan lain sebagainya nanti tetap akan saya tambahi. Tapi yang paling utama adalah antivirus tetap harus diinstal. Ya, jadi tidak ada alasan nanti bisa ngeblok aplikasi C200MT-nya dan sebagainya, nanti tetap nggak bisa seperti itu, tetap harus diinstal antivirusnya. Oke, jadi ini sebenarnya mudah sekali karena sebelumnya menggunakan Windows 7 dan kita cuman menginstal ulang saja dan setting-setting, dan untuk di mesinnya sendiri tidak ada masalah, tidak ada perubahan, jadi tidak masalah. Jadi kita tidak perlu melakukan update di firmware-nya mesin, tidak masalah. Oke, selanjutnya kita go ke lokasi cutting departemen. Jadi tadi kita menginstal di ruangan IT dan sekarang karena sudah selesai mantap, kita langsung lanjut ke departemen. Nah, saat ini kita bisa melihat komputer sudah jalan di pasangannya, yaitu monitor touchscreen kecil, maka resolusinya dia cuma 800 x 600, dan seperti ini adalah kira-kira tampilan dari aplikasi C200MT. Oke ya, ini kita sedang mencoba melakukan potong pola, potong kain menggunakan pola yang sudah ada di drive D. Nah, seperti ini. Ini filenya berupa .cut atau .cut, file yang dari aplikasi QMark dari departemen marker yang sudah jadi. Oke, kemudian di save ke .cut, dan kemudian menggunakan aplikasi C200 ini untuk memotong bahan-bahan utama dari garment. Kira-kira seperti itu ya. Oke, ini aplikasi berjalan lancar, tidak ada masalah. Kita nyalakan mesin terlebih dahulu. Setelah mesin nyala kita bisa langsung choose itu adalah execute job atau melakukan pemotongan. Nah, bisa kita lihat knife speednya sudah jalan, artinya mesin sudah berjalan. Alhamdulillah, untuk instalasi tidak ada masalah. Mencoba di mesinnya juga tidak ada masalah. Jadi mesin yang kita pakai adalah mesin AutoCAD Gerber. Jadi mesin ini sangat jarang sekali ya, dan termasuk softwarenya juga sangat jarang sekali kita ketahui, kita temukan, termasuk di universitas pun tidak akan mengajarkan aplikasi ini.
karena ini khusus untuk factory atau gagal rendah. Ini adalah tampilan di lapangan. Monitornya itu adalah softwarenya, dan ini adalah mesin AutoCAD. Mesin AutoCAD-nya seperti ini, Gerber Cutter. Dia dikomandoi menggunakan software C200MT touchscreen. Oke ya. Itu sedang memotong kain, bukan memotong kertas ya. Jadi itu kain ditumpuk banyak, kemudian dikasih kertas dan dipotong. Sekian, semoga membantu dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.